Selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri salah satu babak penting dalam sejarah Jawa, yaitu kisah Kerajaan Pajang. Meski usianya tidak sepanjang kerajaan-kerajaan lain, Pajang punya peran besar sebagai jembatan antara Demak dan Mataram. Dari kisah Jaka Tingkir yang menjelma menjadi Sultan Hadiwijaya, hingga perebutan tahta yang penuh intrik, semua menyimpan pelajaran berharga. Yuk, kita ikuti perjalanan lengkap Kerajaan Pajang, dari lahir hingga runtuhnya, dalam sebuah kisah yang syarat makna dan jejak sejarah. Kerajaan Pajang lahir pada abad ke-16, setelah runtuhnya Kesultanan Demak yang sebelumnya menjadi pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa. Saat itu, konflik perebutan kekuasaan di tubuh Demak membuat kerajaan itu rapuh dan terpecah. Dari perpecahan inilah kemudian muncul sebuah kekuatan baru yang dipimpin oleh Jaka Tingkir, seorang tokoh penting yang kelak dikenal dengan nama Sultan Hadiwijaya. Jaka Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono dari Demak, dan setelah kematian mertuanya, ia berhasil merebut kendali serta memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, sebuah wilayah pedalaman di Jawa Tengah. Keputusan ini sangat bersejarah, sebab untuk pertama kalinya kerajaan Islam besar di Jawa tidak berpusat di pesisir, melainkan di pedalaman. Pemindahan pusat kerajaan ke Pajang bukan hanya keputusan politik, tetapi juga strategi yang mencerminkan perubahan besar dalam pola kekuasaan Jawa. Sebelumnya, kerajaan-kerajaan besar seperti Demak, Majapahit, hingga kerajaan pesisir lain, lebih mengandalkan perdagangan laut sebagai urat nadi ekonomi dan pengaruhnya. Pajang berbeda, ia berorientasi pada kekuasaan darat, pertanian, dan kekuatan militer. Dengan cara ini, Sultan Hadiwijaya mencoba menata ulang sistem kekuasaan yang lebih kuat dan terpusat di pedalaman. Pajang pun lahir sebagai simbol pergeseran arah politik Jawa, dari kerajaan maritim ke kerajaan agraris. Jaka Tingkir sendiri memiliki perjalanan hidup yang penuh cerita. Ia adalah putra seorang bangsawan kecil dari Pengging, yang sejak muda sudah dikenal gagah, cerdas, dan punya kemampuan supranatural. Setelah diangkat menjadi menantu Sultan Trenggono, ia semakin dekat dengan lingkaran Istana Demak. Namun, setelah Sultan Trenggono wafat, terjadi perebutan kekuasaan antara para pewaris Demak. Jaka Tingkir menggunakan kecerdikannya untuk mengatasi persaingan itu, hingga akhirnya berhasil menjadi penguasa. Keberhasilannya mendirikan kerajaan Pajang membuat namanya harum, dan sejak saat itu ia disebut Sultan Hadiwijaya. Pusat pemerintahan Pajang didirikan di daerah yang kini termasuk wilayah Surakarta. Lokasi ini dianggap strategis karena terletak di jalur penghubung antara pesisir utara Jawa dan pedalaman selatan. Dengan letak geografis itu, Pajang mampu mengendalikan perdagangan darat sekaligus memperkuat pertahanan militer dari ancaman luar. Selain itu, pemindahan kerajaan ke pedalaman juga memberi sinyal bahwa kekuatan politik Jawa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jalur laut. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan kerajaan-kerajaan setelah Pajang, termasuk Mataram yang nantinya lahir dari rahim Pajang. Sejak awal berdiri, Pajang langsung menjadi kerajaan besar yang disegani. Sultan Hadiwijaya berhasil mengonsolidasikan kekuasaan, menyatukan para bangsawan, dan menata ulang pemerintahan. Ia juga meneruskan tradisi Islamisasi dari Demak, sekaligus memperkuat tatanan Jawa yang berakar dari budaya Hindu-Buddha. Perpaduan ini membuat Pajang kaya secara budaya sekaligus kuat secara politik. Meski usianya tidak sepanjang kerajaan lain, Pajang meninggalkan jejak penting dalam sejarah Nusantara sebagai jembatan antara Demak di pesisir dan Mataram di pedalaman. Sultan Hadiwijaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, penuh wibawa, dan pandai menata kerajaan. Setelah resmi menjadi penguasa Pajang, ia segera memperkuat struktur pemerintahan dengan membagi kekuasaan ke para adipati yang setia kepadanya. Sistem ini mirip dengan yang dijalankan Demak,
Namun Hadiwijaya lebih menekankan pada loyalitas personal dan ikatan kekeluargaan. Para adipati diberikan tanah serta gelar, namun tetap berada di bawah kendali raja. Dengan cara ini, ia bisa menjaga kestabilan politik. Kepemimpinan Hadiwijaya juga ditandai dengan toleransi. Ia tidak hanya menjaga nilai-nilai Islam, tetapi juga tetap merangkul tradisi Jawa lama. Hal ini membuat Pajang diterima oleh berbagai kalangan, baik bangsawan tradisional maupun ulama. Sebagai seorang pemimpin, Hadiwijaya juga sangat peduli pada kekuatan militer. Ia menyadari bahwa kekuasaan tidak akan bertahan lama tanpa pertahanan yang kuat. Maka, ia memperkuat pasukan kerajaan dengan sistem prajurit yang terlatih dan disiplin. Banyak tokoh besar yang muncul dari kalangan prajurit Pajang, seperti Sutawijaya yang kelak mendirikan Mataram. Selain itu, Hadiwijaya juga dikenal pandai merangkul lawan. Musuh yang dikalahkan seringkali tidak dihukum mati, melainkan diangkat menjadi bagian dari kerajaan. Strategi ini membuat banyak pihak akhirnya memilih tunduk dan setia. Dengan kepemimpinan semacam ini, Pajang sempat mencapai masa kejayaan yang cukup stabil. Hubungan Pajang dengan Demak tetap erat, meskipun Pajang sebenarnya berdiri dari perpecahan Demak. Sultan Hadiwijaya masih dianggap sebagai penerus sah Sultan Trenggono. Banyak bangsawan Demak yang akhirnya pindah ke Pajang, membawa serta tradisi pemerintahan, budaya, dan jaringan perdagangan. Meski Pajang tidak lagi sekuat Demak dalam perdagangan laut, kerajaan ini tetap punya pengaruh besar di Jawa Tengah. Pajang menjalin hubungan dengan pesisir utara, seperti Jepara, Kudus, dan Gresik. Wilayah pesisir tersebut masih menjadi pusat ekonomi, dan Pajang memastikan mereka tetap berada dalam lingkaran kekuasaan. Dengan cara ini, Pajang tetap bisa mengendalikan politik Jawa, meski tidak langsung menguasai perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari di istana, Sultan Hadiwijaya juga dikenal dekat dengan rakyat. Ia sering turun langsung melihat keadaan desa, berbicara dengan petani, dan mendengarkan keluhan mereka. Sikap sederhana ini membuat rakyat menghormatinya. Pajang memang tidak sekaya kerajaan maritim, tapi dengan basis pertanian yang kuat, rakyat hidup cukup makmur. Selain itu, Hadiwijaya juga mendukung perkembangan seni dan budaya. Wayang, gamelan, dan sastra Jawa terus berkembang di bawah naungan Pajang. Islam dan budaya Jawa berpadu indah, menghasilkan tradisi yang masih bertahan hingga sekarang. Pajang benar-benar menjadi pusat peradaban di pedalaman Jawa. Masa pemerintahan Hadiwijaya bisa disebut sebagai puncak kejayaan Pajang. Ia berhasil menjaga kestabilan, memperluas pengaruh, dan menata sistem pemerintahan yang teratur. Namun, di balik itu, benih-benih konflik sudah mulai tumbuh. Ambisi para bangsawan, perebutan tahta, dan perbedaan kepentingan antara pesisir dan pedalaman perlahan-lahan menjadi ancaman. Meski Hadiwijaya mampu menahannya, setelah ia wafat, masalah ini meledak menjadi konflik besar. Pajang pun memasuki masa yang penuh intrik dan perebutan kekuasaan, yang pada akhirnya akan membawa kerajaan ini menuju kejatuhan. Sejarah Pajang tak bisa dilepaskan dari konflik politik yang mewarnainya. Salah satu yang paling terkenal adalah pertentangan dengan Arya Penangsang, Adipati Jipang. Arya Penangsang merasa berhak atas tahta Demak karena garis keturunannya. Namun, kekuatannya berhasil dipatahkan oleh Jaka Tingkir. Meski begitu, pengaruh Arya Penangsang tidak serta-merta hilang. Para pengikutnya masih menyimpan dendam dan sewaktu-waktu mencoba melakukan perlawanan. Dari sinilah muncul benih-benih ketidakstabilan politik di tubuh Pajang. Meski tampak kuat dari luar, sebenarnya kerajaan ini selalu berada dalam bayang-bayang konflik perebutan kekuasaan. Setelah Arya Penangsang tumbang, konflik tidak berhenti.
Para adipati yang lain pun mulai menunjukkan ambisi mereka. Ada Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya sendiri, yang merasa punya hak kuat sebagai penerus tahta. Namun, di sisi lain ada Sutawijaya, menantu Hadiwijaya sekaligus penguasa Mataram, yang juga punya ambisi besar. Pertarungan politik ini semakin tajam setelah wafatnya Hadiwijaya. Para bangsawan mulai membentuk kubu masing-masing. Pajang yang dulunya tampak stabil kini terpecah belah, dan persaingan itu perlahan menggerogoti kekuatan kerajaan. Salah satu titik balik penting adalah saat Pangeran Benawa naik tahta menggantikan ayahnya. Sayangnya, ia tidak sekuat Hadiwijaya dalam memimpin. Kekuasaan Benawa sering dipertanyakan, bahkan beberapa adipati enggan tunduk kepadanya. Dalam situasi inilah Sutawijaya memanfaatkan kesempatan. Dengan dukungan Mataram, ia semakin kuat dan berhasil memperluas pengaruhnya. Pajang pun kehilangan banyak wibawa. Perebutan kekuasaan yang seharusnya bisa diredam sejak awal justru dibiarkan melebar. Situasi ini membuat posisi Pajang semakin rapuh di hadapan Mataram yang sedang bangkit. Intrik dan pengkhianatan semakin sering terjadi. Banyak bangsawan yang tadinya setia pada Pajang akhirnya berpaling ke Mataram karena melihat Sutawijaya lebih menjanjikan. Bahkan beberapa pengikut setia Hadiwijaya pun mulai ragu pada masa depan Pajang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan sebuah kerajaan bukan hanya soal pasukan atau wilayah, melainkan juga soal wibawa pemimpinnya. Ketika Benawa tak mampu menjaga kepercayaan para bangsawan, otomatis Pajang kehilangan pengaruhnya. Dari sinilah Mataram mulai muncul sebagai kekuatan baru yang siap menggantikan Pajang. Konflik internal di tubuh Pajang semakin mempercepat kehancurannya. Persaingan antara Benawa dan Sutawijaya tidak hanya merusak hubungan keluarga, tetapi juga menghancurkan fondasi kerajaan. Perang saudara pun tak terelakkan. Dalam kondisi lemah seperti itu, Pajang tak lagi mampu mempertahankan kejayaannya. Sejarah mencatat, konflik perebutan kekuasaan inilah yang menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya kerajaan ini, memberi jalan bagi Mataram untuk bangkit dan menguasai Jawa. Kejatuhan Pajang adalah kisah klasik tentang bagaimana sebuah kerajaan besar bisa runtuh bukan karena serangan luar, melainkan oleh kelemahan dari dalam. Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, Pajang kehilangan sosok pemimpin yang kuat. Pangeran Benawa yang naik tahta masih muda dan kurang berpengalaman. Ia tidak mampu mengendalikan para adipati yang mulai memberontak. Sutawijaya, yang kala itu sudah menguasai Mataram, memanfaatkan kesempatan ini. Perlahan, ia memperkuat basis kekuatan di pedalaman dan mulai menantang Pajang. Perang antara Pajang dan Mataram pun tak bisa dihindarkan. Sutawijaya dengan pasukan Mataram yang tangguh menyerang Pajang. Meskipun Pajang masih punya kekuatan militer, mereka kalah dalam hal strategi dan dukungan rakyat. Banyak bangsawan yang justru berpihak ke Mataram. Pangeran Benawa mencoba bertahan, tetapi kekuatannya terus terdesak. Pada akhirnya, Pajang jatuh ke tangan Mataram, dan Pangeran Benawa hanya bisa menyaksikan runtuhnya kerajaan yang didirikan ayahnya. Kekalahan Pajang juga menandai pergeseran besar dalam politik Jawa. Jika sebelumnya Demak dan Pajang menjadi pusat kekuasaan, kini giliran Mataram yang bangkit. Sutawijaya, yang dikenal juga dengan nama Panembahan Senopati, berhasil menguasai Jawa Tengah dan menjadikannya sebagai pusat kerajaan baru. Pajang pun resmi berakhir, meskipun beberapa peninggalan budaya dan politiknya tetap dilestarikan. Banyak sejarawan menilai kejatuhan Pajang adalah konsekuensi dari lemahnya sistem suksesi. Tidak ada aturan jelas mengenai siapa yang berhak menjadi pengganti raja. Akibatnya, setiap kali raja wafat, muncul perebutan tahta yang melemahkan kerajaan. Hal ini tidak hanya terjadi di Pajang,
tetapi juga di banyak kerajaan Jawa lainnya. Pajang menjadi contoh nyata bahwa tanpa sistem politik yang kuat, sebuah kerajaan besar pun bisa tumbang dengan cepat. Meski runtuh, Pajang meninggalkan warisan penting. Dari rahim Pajang lahir Mataram yang kelak menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Jawa. Selain itu, banyak tokoh besar lahir dari Pajang, seperti Sutawijaya dan Pangeran Benawa. Sejarah Pajang mengajarkan bahwa kejayaan bisa hilang dalam sekejap jika tidak dikelola dengan baik. Namun, ia juga menunjukkan bahwa dari kehancuran bisa lahir kekuatan baru yang lebih besar. Meskipun usia kerajaan Pajang relatif singkat, warisan yang ditinggalkannya cukup besar. Pajang menjadi jembatan antara Demak yang berbasis maritim dengan Mataram yang berbasis agraris. Dari Pajang, lahir tradisi politik baru di Jawa, yaitu orientasi kekuasaan pedalaman. Pajang juga memperkuat peran Islam di Jawa Tengah tanpa menghilangkan budaya lokal. Perpaduan ini membentuk karakter khas Jawa yang kita kenal hingga sekarang. Dalam bidang budaya, Pajang berperan penting dalam mengembangkan seni wayang, gamelan, dan sastra Jawa. Di masa ini, Islam semakin masuk dalam seni tradisional. Banyak lakon wayang yang mulai diisi dengan nilai-nilai Islam, tanpa meninggalkan cerita Mahabharata dan Ramayana. Perpaduan itu membuat kebudayaan Jawa semakin kaya. Pajang juga mendukung para pujangga dan seniman untuk berkarya, sehingga menghasilkan tradisi sastra yang berkembang pesat. Jejak Pajang juga terlihat pada tata politik Jawa selanjutnya. Banyak kebijakan Mataram sebenarnya merupakan kelanjutan dari sistem yang dibangun di Pajang. Konsep loyalitas bangsawan, pembagian tanah, hingga hubungan antara raja dan adipati, semuanya diwarisi oleh Mataram. Bahkan, hubungan kekuasaan antara istana dan rakyat yang menekankan harmoni adalah warisan penting dari Pajang. Dalam sejarah Islam di Jawa, Pajang juga punya peran penting. Sultan Hadiwijaya dianggap sebagai salah satu raja yang berhasil menyebarkan Islam tanpa menimbulkan konflik besar. Ia mampu merangkul ulama sekaligus menjaga tradisi Jawa. Sikap toleransi ini menjadi teladan bagi raja-raja setelahnya. Bahkan hingga kini, makam-makam tokoh Pajang masih diziarahi dan dihormati sebagai bagian dari sejarah penyebaran Islam di Jawa. Kerajaan Pajang memang tidak bertahan lama, namun jejaknya tetap hidup dalam sejarah. Ia menjadi penghubung penting antara masa Demak dan Mataram, sekaligus simbol transisi politik Jawa dari pesisir ke pedalaman. Pajang mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya soal kekuatan militer, tetapi juga soal kebijaksanaan dan kemampuan menjaga harmoni. Dari sinilah, warisan Pajang tetap relevan untuk dipelajari sebagai bagian dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Demikianlah kisah Kerajaan Pajang, kerajaan yang menjadi penghubung antara kejayaan Demak di pesisir dengan kebangkitan Mataram di pedalaman. Dari Pajang kita belajar bahwa kejayaan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kepemimpinan yang bijaksana dan mampu menjaga harmoni. Meski kini Pajang hanya tinggal sejarah, warisan budaya, politik, dan nilai-nilainya tetap hidup hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik seputar sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.